kita kan di kelas 2 hari. Di kelas 2 hari sebenarnya materi pembicara selanjutnya sudah ada. Bumi ini sudah di situ, tapi nunggu Pak Lurah dulu karena beliau pembicara kedua. Jadi kita nanti di lapangan di kelas 2 hari, hari ketiga tanggal 16 terakhir nanti kita kunjungan lapangan. Gitu kan? Dan kunjungan terus langsung bali wae apa ya? Rasa kanggo pesiar. Jadi rasa dolen-dolen ngono. Padahal sing digoleki dolen-doline terus foto-foto, betul enggak? Ya, jadi itu tadi sudah dibagikan kaos sesuai dengan ukuran masing-masing. Ada yang kegedean, ada yang kekecilan. Oh, padahal kue sesuai dengan permintaan loh, ukurannya sesuai permintaan L, XL itu sesuai permintaan. Jadi saya harap tidak ada yang kekecilan atau tidak ada yang kebesaran. Jadi, besok hari Kamis. Nah, nanti Kamis kita kumpulnya di Kamis kumpulnya di dinas ya Bu ya. Ya. Kalau di sini nanti dia berhentinya 2 kali. Jadi kalau di sini nanti tidak berhenti di sini, tidak berhenti di dinas, kan 2 kali. Nah, nanti tidak ke sini nanti persiapannya jadi saya harus ke sini nyampe di sini terus harus hidup sini mah. Itu kan boleh. Saya lanjut nggak pakai ini, masih denger nggak? Mau ngapain tadi suaranya Yus, antar salah. Jadi saya lanjut ya. Jadi nanti kaos itu dipakai pada saat hari Kamis. Jadi hari ketiga ya. Jadi kalau besok masih di kelas, besok latihan olahan. Kalau besok latihan olahan. Nah kemarin alat-alat sudah di-share sama Mbak Marianti. Saya nyuruh bantuan ibu-ibu bawa, yang punya bawa. Jadi itu memang kebutuhannya banyak banget. Kemarin Pak yang ngajar minta Pak Karpe gue kompor 6, lah pun duitnya cuma 1. Nah saya minta ibu-ibu juga ada yang bawa kompor. Terus nanti begitu juga dengan gasnya ya Bu ya, gasnya. Nanti kalau bawa, saya cuma bawa gas 1. Gas. Oke, nanti pinjam situ 1, cuma 1. Nanti saya punya 1, itu punya 1 lagi. Karpe kan nyepak 6 nih, nggak usah 6 lah. Itu kan kalau 2 soalnya gini, kalau pakai wajan gede itu di situ ada apa namanya, ada dandang atau apa kan nggak muat. Nah, kalau oven aja masih muat 2 ya. Nah itu nanti ada oven karena kita akan masak cookies, karena penghasil Margo Mulyo terkenal penghasil emping, betul kan? Dan nanti kita buat cookies dari emping. Kompor besar nanti nggak tahu, saya mungkin nanti ada yang olahan dari goreng-gorengannya kan ya, aneka olahan sayur, terus nanti ada aneka olahan ubi gitu ya. Nah itu kompor besar yang 1 biji itu. Oh ya nanti bawa aja 1 ya, nggak apa-apa. Nah itu jadi itu nanti ada macam-macam, nanti silakan dibagi. Saya bawa sih, saya bawa alat-alat, tetapi kan nggak lengkap. Jadi kalau oven terus nanti ada loyangnya ya Bu, sesuai dengan ovennya. Soalnya kalau saya bawa loyang
nek orang podo karo oven ora iso mlebu. Saya di rumah punya loyang yang segini-segini. Nah, tapi ovennya kan gede banget. Nah, gitu loh. Yang di kantor itu takutnya loyangnya nggak cukup dengan yang ovennya ibu-ibu, gitu J. Jadi nanti yang oven tolong sekalian loyangnya ya Bu ya, gitu J. Jadi paling nggak ovennya 2 atau 2 saja, J. Jadi bisa bergantian. Nah, itu untuk yang besok. Jadi kemarin saya daftarnya sudah saya kasihkan Mbak sama Mbak Maryanti ya. Nanti tolong ibu-ibu berbagi untuk alat-alat tersebut. Nah, untuk yang hari ketiga nanti kita kumpulnya di dinas. Ya Bu ya. Nanti kita usahakan tidak pulang terlalu malam. Jadi setelah acara di sana kita belajar di sana. Kita di sana belajar. Di sana itu pusat usaha sayur secara organik. Di sana ada 100 lebih macam sayur. Nah, kalau ibu-ibu bisa seperti itu, di Margomulyo bisa seperti itu. Di sana istilahnya orang desa kutuk gitu ya, tapi dia bisa nyetor ke retail, rumah makan. Dan satu. Nah, di sana juga ada pelatihan membuat pupuk organik. Nanti ibu-ibu belajar. Jadi aku sampah dapurku gimana bisa jadi pupuk kan gitu ya. Nah, nanti silakan belajar itu. Jadi kita membantu pemerintah membuang sampah menjadi duit. Buang menjadi duit, gelem ora. Jadi buang bisa menghasilkan uang kan gitu ya. Jadi saya berharap nanti kelompok aktivitas nanti ada salah satu yang kelompok penghasil pupuk. Pupuknya pupuk dapur dan jadinya membantu olahan dapur itu ya. Jadi nanti kita kumpul di sana 6:30 ya Bu ya, biar tidak terlalu siang. 6:30 di dinas. Siapa yang belum ngerti dinas pertanian? Ayo, siapa sih ngerti? Padahal omahe dhewe lho kuwi. Oh, ini Pak Lurah sudah datang. Itu rumahnya sendiri, jadi harus tahu gitu ya. Pokoknya hari Kamis kita berkumpul 6:30 ya. Jadi biar jangan molor, biar nggak ini ya, biar Pak istilahnya paling lambat jam 7 kita harus berangkat. Jadi bis ready jam 6 ya. Nanti Pak Lurah juga ikut karena menemani ke sana. Jadi nanti kalau Pak Lurah ikut gimana bangun Margomulyo itu nanti bisa ke sana. Itu J. Nah, sekarang karena Pak Lurah sudah ada di sini, nanti Pak Lurah akan menyampaikan kebijakan pembangunan pertanian di Kelurahan Margomulyo. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pertanian atau yang mewakili Ibu PPL Margomulyo yang saya hormati, kemudian pengurus afilitas Kelurahan Margomulyo yang saya hormati, dan Bapak Ibu beserta pelatihan afilitas yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat Kelurahan Margomulyo dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya pada hari ini agak beracara. Biasanya hari Selasa itu selong ya, pada wong Jawa ini kok malah ora selong banyak. Jadi di bawah ada penyuluhan dari Dinas Sosial terkait dengan PKS dan kemudian di kertas
nanti ada penutupan pelatihan batik, dan di sini ada pelatihan Bapak Ibu dari Afinitas. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali mewakili pemerintah Kabupaten Margomulyo mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan kepada Bapak Ibu pengurus Afinitas yang telah jerih payah memperjuangkan kegiatan ini, mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Margomulyo di kegiatan Afinitas ini, kegiatan pertanian ya khususnya, kami disuruh menyampaikan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Margomulyo terkait dengan program-program pertanian atau DEMAPAN. Sedikit saya menyampaikan adanya DEMAPAN yang ada di Margomulyo. Ini harapan ke depan bisa lebih baik, bisa tertata lagi, dan sebagai action kemarin dimulai hari kemarin Bapak yang sebagai pengurus datang ke kelurahan ingin minta tanda tangan SK untuk pinjam modal. Nah, kemudian di situ kami diskusi sebentar terkait, saya sebagai pejabat baru mau minta keterangan tentang pelaksanaan DEMAPAN yang ada di Kabupaten Margomulyo. Dan kemudian respon dari Pak Slamet kemarin direspon, dan rencana kami jadi memang kepada Pak Slamet kapan kita ketemuan gitu ya. Kemudian dia bersedianya setelah hari Rabu, kemudian karena kegiatan Afinitas ini hari Selasa, Rabu, dan Kamis, kemudian kami mengambil hari yaitu hari Jumat kurang lebih jam 15. Ya, minta doanya saja nanti pada musyawarah itu mendapat titik terang dari kegiatan-kegiatan DEMAPAN yang ada di Kabupaten Margomulyo. Karena apa itu harus kita tindak lanjuti permasalahan yang ada di DEMAPAN, karena dengan adanya kegiatan-kegiatan dari DEMAPAN itu sangat bermanfaat bagi kelompok-kelompok afinitas. Nah, untuk mengalirkan dana dari Dinas Pertanian, ya kelompok-kelompok seperti ini yang harus kita laksanakan. Langsung saja terkait dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Margomulyo memfasilitasi kegiatan pertanian. Ini untuk tahun anggaran 2021-2022 ini kami masih fokus ke rehab-rehab beberapa saluran irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Margomulyo. Itu porsinya cukup besar, kemudian untuk pelatihan ini juga kami laksanakan, porsinya ya ada beberapa, tapi porsinya lebih kecil. Di samping dari dana desa, ini kami juga mengusulkan ke tingkat kecamatan, ke BUPM, juga beberapa pelatihan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, kemudian memang anjuran dari pemerintah pelaksanaan dana desa ini 20% dari anggaran dana desa ini untuk ketahanan pangan. Jadi bentuk nyata di wilayah nanti ada beberapa rehab saluran irigasi. Kalau untuk kali ini yang sudah masuk di RAPBK ini rehab di Kamarwetan, Pak Sadi. Kamarwetan yaitu antara Kamarwetan Kemangsel itu ada rehab, kemudian di Berincingan ada, kemudian Kasulan juga ada rehab saluran irigasi, di Somboan itu dananya cukup besar untuk pembuatan saluran irigasi. Di samping itu nanti apabila masih kurang memenuhi dari 20% dari dana desa itu, nanti pada saat perubahan anggaran bisa kita geser, kita sesuaikan dengan porsinya. Itu kegiatan dengan rehab-rehab beberapa saluran irigasi. Di samping itu, apabila ada dari beberapa kelompok tani ada keluhan tentang
sumber air atau untuk mengairi beras sawah, nanti bisa mengajukan proposal dan insya Allah pemerintah kelurahan bisa menyuntikkan dengan beberapa dewan atau dinas air. Sumur dangkal itu kemarin saya juga ada tawaran dari dinas pertanian, monggo yang mau mengajukan tentang sumur dangkal lu bisa mengajukan proposal asal ada kerelaan dari tempat untuk mendirikan sumur dangkal itu. Kemarin saya dapat informasi dari sekretaris dinas pertanian. Kemudian tentang harapan saya adanya afinitas ini. Margomulyo ini untuk meraih dana keistimewaan perlu status desa planner. Desa planner itu terkait dengan produk-produk unggulan. Monggo ini jadi penggalian Panjenengan apa sekiranya yang bisa menjadikan produk unggulan di wilayah Margomulyo. Monggo ini jadi penggalian, jadi pengurus-pengurus afinitas. Ini nanti bisa mengalirkan, bisa kita ajukan ke Danais dan bisa menambah permodalan dari Bapak Ibu sekalian. Harapan saya produk-produk pertanian yang melimpah di Kabupaten Margomulyo ini bisa jadikan ikon dari Margomulyo. Ini jadi sehingga pada saat panen raya itu harganya tidak terlalu anjlok. Harapan ini menjadi pemikiran kita bersama. Empeng sudah jelas nih, kemudian payek dibutuh, tapi kalau payek itu karena tidak melibatkan, tidak hanya satu personel yang bisa membuat produk itu, sehingga kalau mau diusulkan sebagai produk unggulan kurang memungkinkan ya. Kalau empeng itu bisa, kemudian mungkin yang bisa mengampu dari beberapa KWT di Kelurahan Margomulyo itu setidaknya bisa diwujudkan itu dalam bentuk apa. Sebagai contoh di Kelurahan Banyurjo ini produk unggulannya adalah bebek bacem. Kita yang mau menjadi produk unggulan. Jadi kami sebenarnya bisa mencari sini. Mumpung dinas koperasi di Provinsi DIY masih saudara, jadi monggo ini segera dipenggalike seandainya ada kita bisa untuk produk unggulan nanti bisa menyandingkan ke provinsi sehingga status desa planner bisa kita raih. Jadi nek gue golek modal gampang Bu nanti kalau bisa meraih dana keistimewaan. Kemudian di samping kita meningkatkan produksi pertanian seperti yang telah diaturkan oleh narasumber sebelumnya, tentu saja kita harus memikirkan tentang pemasaran. Pemasaran itu monggo kita penggalihkan. Sementara kami juga ingin membantu lewat badan usaha milik kelurahan. Ini kami sudah survei dengan pengurus badan usaha milik kelurahan ke titik kumpul cabai. Harapan kami kemarin sudah ada musyawarah di pengurus Bungkal dan BPD bahwasanya kegiatan usaha dari Bungkal Kelurahan Margomulyo itu akan membuat lapak daging ayam dan titik kumpul cabai. Ini monggo mugi-mugi ya di tahun ini bisa terlaksana dan mohon dukungannya nanti dari beberapa gapotan, pengurus gapotan bisa memfasilitasi ini. Dan harapan kami ini juga untuk atau sebagai kegiatan dari gapotan, karena kemarin sudah ada pengalaman untuk menjadi titik kumpul malah ternyata pindah di wilayah lain itu sangat disayangkan. Harapan kami di Margomulyo juga punya titik kumpul. Dari petani-petani cabai di Margomulyo bisa memasarkan cabai di Margomulyo
dan hasilnya untuk kepentingan bersama. Saya kira itu ya, kebijakan-kebijakan. Kemudian yang nantinya setelah rehab beberapa saluran irigasi yang ada di Margomulyo ini bisa terlaksana, sudah selesai ya. Kemudian kami, jadi misi visi saya untuk kegiatan kami adalah dinamis ya. Nah, wes kegiatan rehab tentang saluran irigasi selesai, nanti kita minta masukan dari Bapak Ibu sekalian apa yang sekiranya dibutuhkan oleh kelompok afinitas maupun dari kelompok-kelompok pertanian, dan itu 20% itu nanti saya anggarkan untuk itu. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya kebutuhan dari warga petani Margomulyo bisa tercukupi, dari kelompok afinitas juga bisa kami fasilitasi, harapan kami. Jadi program ini saya harapkan bisa berkelanjutan untuk ya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan di warga masyarakat Kelurahan Margomulyo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kelurahan Margomulyo. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Jadi nanti berkembangnya diskusi ini kami minta masukan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Ya, Ibu, langsung aja Bapak Ibu. Pembangunan saluran kapal gimana Pak? Pembangunan? Ya, saluran kapal itu termasuk di mana? Itu kulone Pak Pak RT 6. Jadi nyambung ke Rumangso itu Pak, itu kan rusak. Itu dianggarkan untuk rehab ini mungkin. Ya, nggih, den dusun. Ibu nggih. Oh, niku nggih. Niku tak jawab nggih. Dadi ngeten nggih. Untuk anggaran 2023 ini kami yang 2022 itu antara pandemi Covid, jadi hanya separuh dari Kelurahan Margomulyo yang kita bantu lewat dana desa. Kemudian tahun 2023 ini kami ratakan Pak, sidik-sidik diratakan. Jadi untuk Kamal Wetan itu ada corblok di Nengar ke Pak Solatu Mengetan. Kemudian ada yang untuk ketahanan pangan rehab saluran irigasi. Di samping itu yang khususnya desa yang dari Bogor Dewan Pak Sakti juga tahu. Kemudian apabila cor dari Kamal Wetan di Wetan Pak Solatu Mengetan masih kurang, insya Allah akan saya mintakan kepada pihak APB. Jadi pihak APB ini ada sebagai kompensasi adalah untuk fasilitas umum, termasuk untuk cor jalan. Ini sudah saya mulai dari yang terdekat dulu di Gregolan, butuh cor. Ini saya suruh bikin proposal untuk cor blok. Tahap berikutnya ya Sumodoarjo, Kamal Wetan, harapan saya juga mengajukan. Karena APB ini di sini 3-5 tahun, jadi nanti setelah bergantian, nanti kebutuhan apa-apa yang menjadi kebutuhan dari paduan bisa saya mintakan CSR di APB. Gitu. Oke. Monggo yang lain, ibu-ibu ada pertanyaan? Oke, monggo. Suatu kepengurusan ibu tidak terlepas dari pengurusnya. Insya Allah kami selama menjabat akan
mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Margomulyo. Tapi untuk ke depan saya mohon maaf, nek golek pengurus ya sing bener-bener bertanggung jawab nggih. Ini mohon maaf ya. Karena beberapa lembaga yang ada di Margomulyo ini le macet mergo pengurusnya. Saiki nek bentuk kelompok niku ora sik gelem nggih. Sik bener-bener bertanggung jawab. Wong niat iki berjuang gitu. Dan insyaallah ini kami juga kemarin sudah tanya nih Mas Anjar, Mbak Marianti sini bincang-bincang kepada Mbak Susi itu ya, siapa dari dinas sih? Susi itu Susi. Ora tau apa lagi. Wajah ini ketemu Pak Eko sekali tak apa. Gini ya, jadi kemarin sudah tanya, ini mumpung beliau ada nih. Anak iki ra iso balekke. Bapakane ngoten bae. Apa njur Margomulyo iki blacklist ora oleh bantuan gitu. Tapi insyaallah saya akan berjuang. Meskipun yo harapannya kita ya tak terus. Tetap berjuang. Jadi saya sebagai pejabat baru akan berjuang semaksimal mungkin. Nek wis iso yo pasal bulan karo dinas wis iso. Cuma tetap bantu ngoten ya mungkin. Kenapa? Nah, iya, pokoknya terima kasih banyak pertanyaan ini. Tetap mikir ke Margomulyo meskipun kemarin ada sedikit ya kurang karena mereka. Juga betul dengan yang tidak ada di sini. Ya kemarin diskusi Pak Slamet ini ya, jawabannya. Kenapa iso ngene iki Pak Slamet? Nah, pengurus iki wingi rada nyambut gawe ngoten nih. Pengurus itu sudah menyambut gawe iki. Apa tadi gue? Amulah sesuk bila pengurus sing gelem nyambut gawe ya terus lagi orang dur ditandangi karo sing pinter nyambut gawe ro. Pinter sak kabeh nggih. Pinter sidak-sidut barang. Niku nggih. Insyaallah Bu mangke sareng-sareng nggih. Kita majukan orang yang dimapan mangke kok semua kegiatan di Margomulyo kita majukan karena semua untuk kepentingan masyarakat nggih. Saya kira itu, yang lain. Bu, masih ada ikon Pak Lurah ini. Untuk ikon Margomulyo, itu apa harus yang banyak membuat atau bagaimana? Seperti kalau yang bebek bacem itu kan ada di dusun, lebih itu ada sekitar 10 UKM yang buat, itu bisa menjadi ikon di kelurahan. Terus seumpama ini dari aktivitas ini kan ada juga yang dari KWT. Dari KWT itu ada yang nanam sayuran-sayuran. Terus dari yang membuat keripik juga bukan cuma saya Pak, ini dari kelompok aktivitas juga ada. Seandainya bisa itu untuk keripik sayuran bisa masuk untuk ikon Kelurahan Margomulyo atau tidak? Boleh jawab daripada salah. Sesuk Bu jenengan mangejak Bu Lulu sisan sowan kono Ibu Siwi wae. Wonten jawabannya tariko pasti ya gitu. Yang bisa membantu untuk desa Penter. Riko sik nyeleksi masalahnya. Oh gitu. Pokoknya beberapa Maksudnya syarat-syaratnya itu apa aja biar kita besok tanya saja. Oh iya. Tak terkait sesuk wis. Biar niki do semangat. Nggih, ngaten ing mawon nggih. Omahe nang Cangkring kok wingan wong mbane nggih. Bu Siwi kepala nggih Dinas Koperasi. Nggih, ngaten nggih. Pokoke semangat lah ngaten mawon nggih. Lurah semangat mau keluarga ira semangat. Nggih nggih. Pun ngaten. Yang lain? Masih ada? Belum ada masuk ke materi berikutnya. Sudah cukup? Sing penting niki sedelo nika iso action iki sing tenanan ngoten mawon nggih. Ora saiki ora iso omong nika muga-muga ora mengkokan omong nika iso action nggih. Nggih, gua pilih mengatakan terus yang bisa saya sampaikan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.